Lalu selanjutnya kami dari kelompok SP06 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu menganalisis tim pengembang sistem manajemen gym di sekitaran Telkom University Bandung. Lanjut. Baik, sebelum kita bahas tahap pertama, kita bahas terlebih dahulu pendahuluan dari tim pengembang yang kita amati. Oke, untuk awalan, jadi tim pengembang yang kami amati menyoroti bahwa mulai banyaknya pusat kebugaran tubuh atau gym di sekitaran Telkom. Dari sorotan ini, tim menyadari bahwa proses operasional di gym-gym ini masih dilakukan secara manual dan belum memiliki sistem manajemen yang terintegrasi. Kondisi ini menjadi langkah awal bagi mereka sebagai tim pengembang untuk mengembangkan sistem manajemen gym yang pastinya terintegrasi dan memuat semua gym di sekitaran Telkom. Tahap pertama adalah asesmen. Kita analisis terlebih dahulu skenario dan kondisi awal dari tim pengembang ini. Kondisi awal ini kita dapatkan dari beragam dokumen yang mereka berikan seperti WBS, SRS, dan sebagainya. Dari dokumen-dokumen tersebut didapat di area requirement management atau RQM bahwa kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan diagram pendukung sudah didokumentasikan. Namun, belum ada mekanisme pengendalian, perubahan atau change control, baseline kebutuhan, maupun ketelusuran atau traceability. Kondisi area kedua yaitu project planning, mereka sudah memiliki rencana aktivitas, pembagian peran atau PIC, durasi, dan deliverables. Namun, mereka belum memiliki rencana risiko, rencana monitoring, baseline jadwal, prosedur formal, maupun perencanaan kualitas. Kondisi untuk area PMC, evaluasi mereka baru sebatas peninjauan atau review dokumen tertentu, serta tidak ditemukan mekanisme pelacakan progres, kontrol deviasi, pelaporan status proyek, maupun kontrol proyek secara menyeluruh. Nah, untuk menganalisis kondisi awal tim pengembang secara lebih lanjut, kami memutuskan untuk menggunakan kuesioner untuk mengukur seberapa jauh tim ini memenuhi CMMI level 2. Dari kuesioner tersebut berikut hasil jawaban yang kami dapatkan. Area requirement management didapati bahwa tim pengembang sudah melakukan sebagian proses dan bisa dibilang cukup konsisten. Akan tetapi, tahapan-tahapan ini tidak terdokumentasi secara formal. Area kedua yaitu project planning. Untuk mencapai CMMI level 2, tim perlu membuat perencanaan risiko baseline jadwal dan rencana pertemuan formal. Untuk area PMC ini merupakan proses paling matang di antara keduanya, meskipun tidak semuanya terdokumentasi secara resmi. Praktik pengawasan berjalan sangat kuat secara operasional. Dari kondisi awal tersebut, kita bisa menyimpulkan gap analisis dari kondisi aktual tim pengembang dengan standar CMMI. Untuk area pertama yaitu requirement management, kondisi timnya sendiri itu dokumentasi kebutuhan yang belum lengkap, perubahan dibahas namun tidak di baseline. Sedangkan standar CMMI level 2, requirement harus di baseline, dikelola, ditelusuri, dan dikendalikan. Sehingga kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar CMMI di area RQM adalah sangat tinggi. Area kedua yaitu project planning, kondisi aktual pengembang, estimasi effort dan WBS baik, risk planning minim, dan jadwal tidak di baseline. Sedangkan standar harus ada risk management, baseline jadwal, rencana komunikasi. Sehingga gap untuk project planning terbilang sedang. Kemudian area PMC, kondisi aktual tim pengembang itu monitoring cukup rutin, corrective action baik, namun dokumentasinya minim. Sedangkan standar harus ada dokumentasi, progres, analisis deviasi, dan laporan resmi. Sehingga kesenjangan untuk area PMC terbilang sedang hingga tinggi. Ada rekomendasi. Lalu ada rekomendasi model proses next, tolong.
Di sini yang pertama ada waterfall, yang dimana kelebihannya dapat membantu untuk developer mendorong pembentukan baseline, yang dimana ada flow-nya jelas gitu dan selaras dengan tujuan kondisi REQM dan PM yang saat ini. Memperjelas kontrol juga, kontrol deliverable per fase, jadi lebih clear aja gitu pembuatannya, nggak kesana kesini karena sebenarnya tidak terlalu membutuhkan banyak perubahan ya. Tapi di sini kekurangannya berisiko tinggi terhadap perubahan kebutuhan. Eh, Nanti punya aku boleh dikat nggak? Aku mau ngulang. Oke, di sini yang pertama ada waterfall. Kelebihannya selaras dengan kondisi RQM dan web saat ini menjelaskan kontrol deliverable mendorong pembentukan baseline yang kekurangannya seperti kita ketahui waterfall itu tidak fleksibel sama sekali. Dia sangat rentan terhadap perubahan besar dan membutuhkan dokumentasi yang sangat kaku dari awal hingga akhir harus rapi. Next, yang selanjutnya ada Scrum, di mana Scrum sendiri memaksimalkan kerja tim sekarang, ya, di mana dia lebih adaptif dengan perubahan-perubahan yang besar. Dan kekurangannya minim untuk terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi formal monitoring pun belum ada untuk developer yang sekarang. Lanjut, spiral kelebihannya selaras dengan kebiasaan tim, yang dimana membahas masalah dan corrective action relevan dengan modul resiko yang tinggi karena butuh banyak pertimbangan di sini. Kekurangan berpotensi menambah beban untuk tim yang tidak jika tidak disederhanakan membutuhkan konsistensi artefak monitoring dan risk documentation. Karena untuk spiral sendiri kita harus mengetahui tantangan-tantangannya sendiri untuk kita hindari supaya tidak terus berulang gitu. Next, dari rekomendasi kami yaitu ada Scrum Model, yang dimana dia sangat cocok karena sesuai dengan kekuatan utama tim PMC, project monitoring and control, dan fleksibel terhadap RQM kita, terus efisiensi dan kondisi tim yang aktif, mitigasi kelemahan dokumentasi. Karena dari seperti dijelaskan di awal, ada perubahan. Lanjut. Oke, selanjutnya itu perancangan project planning. Yang pertama itu perancangan WBS. Untuk WBS sendiri kami menetapkan skop proyek yang kami ambil berdasarkan dokumen SLF dari tim terkait, yang mana kami mendapatkan skopnya yaitu pertama modul membership, absensi QR code, transaksi dan keuangan, kemudian manajemen peralatan game, dashboard owner dan member, serta integrasi Mitrans. Untuk penyusunan WBS-nya sendiri kami menggunakan level 3 level. Level pertama itu fase utama proyek, level 2 itu aktivitas utama per fase, dan level 3 tes teknis detail per modul atau deliverable. Berikut WBS dari tim-tim terkait. Oke, lanjut. Tim ini membagi perannya sebagai berikut, yang mana UI UX-nya itu Arjuna Bintang. Ya UX-nya UI UX dan front end itu Aryo Seto. Back end-nya Mas Saifuddin. Dokumen testingnya Rifki, dan koordinasinya dan UI UX Mas Saifuddin. Untuk estimasi proyeknya seperti dapat dilihat ya, karena proyek ini bersifat zero budget. Estimasi effortnya ada pada durasi dan sumber yang digunakan, seperti yang dapat dilihat. Untuk Java Project, di mana project yang kami rekomendasikan menggunakan sprint plan, di mana memiliki waktu 3 minggu per sprint dan total 15 minggu. Dengan sprint pertama itu inisiasi dan requirement, sprint kedua desain sistem dan back end development, sprint 3 yaitu front end development dan back end development, dan sprint 4 front end dan development dan back end development, dan sprint 5 pengujian deployment. Berikut diagram sprint plan-nya berdasarkan WBS. Lanjut, Mas. Lalu untuk berikutnya ada rencana peningkatan. Di rencana peningkatan ini kami mendapati RQM-nya membukukan dokumen SRS sebagai baseline kebutuhan formal dan mengimplementasikan requirement traceability matrix yang direkomendasikan oleh Bang Rahma. Sederhana saja nggak apa.
Lalu untuk PP, membuat register untuk mendokumentasikan mitigasi potensi risiko, menguji sprint plan sebagai schedule baseline resmi project supaya tidak kemana-mana dan tepat waktu. PMC-nya mewajibkan daily scrum dan laporan progress untuk dokumentasi, memformalkan prosedur analisis deviasi dan dokumentasi dengan korektif. Lalu melakukan audit kualitas iteratif pada setiap deliverable sebelum dinyatakan selesai. Next. Nah, di sini untuk mengukur kinerja tim secara kuantitatif sesuai standar CMMI level 2 diterapkan 5 metrik kontrol utama sebagai berikut. Ada requirement volatility, schedule variance, effort estimation accuracy, sprint velocity, defect density. Yang dimana berikut deskripsi dan cara ukurnya. Sudah. Selanjutnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, nggak usah pajang-pajang sih. Tadi udah.